billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al majalisana majalis Rasulillah wa ayyamana ayyam Rasulillah wa layalina layali Rasulillah wa shrah sudurana bi'ulumi Rasulillah wa amla qulubana bihubbi Rasulillah wa adkhilna fi kanfi Rasulillah wa jilbina sunnata sayyidina Rasulillah wa atlik al-sinatana bi anwari salatu wassalam ala maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. اللهم ارزقنا الشكر ربنا على حبيبك المصطفى. اللهم يا نور السماوات والارض اكن لنا بانوار حبيبك المصطفى واجعلنا من اهل الشكر والوفاء يا رب العالمين. وبعد اللهم صل وسلم وبارك على اله وصحبه. Alhamdulillah, insyaallah teman-teman, kita lanjutkan dari kita pada kitab At-Tadabbur Ar-Ruhani bi Rasmi Muhammad Utsmani, kitab yang luar biasa, ilmu yang luar biasa mengupas rahasia dalam tulisan Al-Quran. Dan kemarin kita sudah sampai kepada kaidah-kaidah dalam penulisan Rasm Utsmani. Dalam Quran ada 6. Nah, maka insya Allah kita ulangi yang 6 itu apa saja. Kemarin yang pertama Al-Hadfu, kemudian yang kedua ada apa? Yang kedua kemarin ada Az-Ziyadah, ketiga ada Al-Hamzu, keempat ada Al-Badal, kelima ada Al-Fasl wal Wasl, dan yang keenam ada Al-Fima lahu qira'atan. Itu 6 kaidah dalam penulisan Mushaf Rasm Utsmani. Maka insyaallah kita akan berkenalan dengan mushaf yang muntasyir di Indonesia. Jadi kalau kemarin kita bahas terfokus pada Rasm Utsmani dengan kaidah-kaidah kepenulisannya, maka insyaallah kita akan berkenalan dengan mushaf yang ada di Indonesia, yang tersebar di Indonesia. Teman-teman semuanya, tapi sebelumnya kita sholat dulu. Sudah sebelumnya mushaf yang di Indonesia, yang tersebar di Indonesia, yang berstandar di Indonesia, itu ada 3 jenis mushaf. 1, mushaf Rasm Utsmani. Jelas, ini kan standarnya internasional. Bahkan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sanadnya. Kalau Rasm Utsmani ini maksudnya ada sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mushaf yang satu yang muntasyir di Indonesia adalah mushaf Rasm Utsmani. Seperti apa? Seperti Quran ini, atau seperti Quran yang ada di tangan teman-teman, atau Quran yang sekarang banyak tersebar di Indonesia. Biasanya barisnya ada berapa? 15 ya? 15 barisnya dalam satu halaman itu ada 15 biasanya. Kemudian kalau di kita itu terkenalnya di pondok-pondok itu terkenalnya dengan mushaf Madinah. Padahal bukan mushaf Madinah saja, intinya kan mushaf Rasm Utsmani yang mana dulu awal kisahnya kemarin sudah kita sampaikan, itu ditulis di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, itu yang berstandar internasional dan juga dipakai Indonesia. Yang kedua adalah Quran Bahriyah. Quran berstandar atau Quran Bahriyah. Apa Quran Bahriyah? Quran Bahriyah itu dipisahnya kurang lebih singkatnya dulu Mbah Arwani Kudus. Beliau salah satu ulama sepuh ulama dalam fan ilmu Quran wal Qiraat, masya Allah. Lahul Fatihah. Mbah Arwani dulu ketika pergi ke Haram, ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah pada waktu itu, beliau mendapat mushaf dari salah satu kawannya dari Turki. Kurang lebih ini di bawah tahun 1990-an, di bawah masih ke bawah, artinya dulu. Kemudian beliau mendapatkan mushaf dari salah satu kawannya di Turki ini, dan beliau lihat unik mushafnya. Karena di Indonesia pada waktu itu belum ada. Maka beliau bawa ke Indonesia, dan mushaf itu dijadikan standar oleh beliau ngaji beserta santri-santrinya, dan dipakai waktu itu di pondok beliau. Bahkan dicetak pada waktu itu dengan izin pemerintah
dengan izin Kementerian Agama pada waktu itu, dengan izin Lajnah Untas Quran pada waktu itu pun dicetak, diperluas dulu di kalangan atau di pondok pesantren yang Arbani waktu itu. Maka terkenalah dengan Quran Bahriyah awalnya, atau asalnya itu adalah Quran Bahriyah. Apa artinya Quran Bahriyah? Quran cetakan angkatan laut Turki, Quran dari Turki ya, disebut Bahriyah. Kenapa? Karena Bahri itu, karena Quran tersebut dicetak dulu di Turki, awalnya adalah angkatan laut Turki, maka disebut Quran Bahriyah terkenal. Tapi setelah dibawa ke Indonesia, dibawa ke kampung beliau atau beliau di Kudus dan disebarkan ke pondok pesantren beliau, dicetak di sana, maka disebut di Indonesia Quran Kudus atau Quran pojok. Nah, ini Quran ini dulu kakek kita, nenek kita, moyang kita dulu bacakan banyaknya pakai Quran ini. Dan memang Quran ini waktu itu digemari untuk dihafalkan oleh para santri. Cara menghafal Quran atau metode menghafal Quran mereka dengan Al-Quran Bahriyah berarti, yang mana dulu ternyata digelas oleh Mbak Arbani Kudus, gitu ya. Nah, itu yang kedua, teman-teman. Itu Quran yang masyhur di Indonesia yang kedua. Tapi sekarang kalau dilihat kita bisa dibilang itu sudah jarang. Tapi Allah apakah di Kudus masih banyak juga Quran seperti itu. Tapi pertanyaan, apakah Quran ini sudah lebih seperti hanya Rasul Utsmani? Mungkin saja dalam penulisannya iya, tapi tidak juga mempunyai khas tertentu, gitu ya. Mempunyai khas dan bentuk. Dan yang jelas mungkin sifatnya, karakternya mungkin ada bedanya dengan Rasul Utsmani. Demikian. Itu Quran Bahriyah atau Quran Kudus atau Quran Pojok. Dan yang terakhir adalah Quran Braille. Nah, ini standar di Indonesia. Yang terakhir, yang ketiga adalah Quran Braille. Apa Quran Braille? Quran Braille itu adalah khusus untuk teman-teman yang tunanetra. Menurut kita, saudara kita yang tidak bisa melihat, tunanetra melihat secara zahir ya. Nah, padahal teman-teman sejujurnya orang yang tidak bisa melihat sebetulnya basirahnya lebih kuat, mata hatinya lebih kuat. Tapi Quran untuk mereka juga ada, disebut Quran Braille. Tulisannya tidak seperti mushaf kita, nah, gitu ya. Jadi mereka membacanya dengan meraba. Disebut Quran Braille. Itulah tiga standar Quran yang ada di Indonesia. Kembali kepada yang kita bahas, yaitu Quran Rasul Utsmani. Kalau yang ini yang pertama tadi berstandar internasional. Berstandar internasional. Dan kalau lihat dari sejarah, ini ditulisnya di zaman Sayyidina Utsman. Kedua, ada sanadnya kepada Nabi SAW dan cara penulisan. Seperti hadis yang kemarin kita bacakan dari kitab Abu Mansur Ad-Dailami dan kitab Musnad Firdausnya, bahwasanya kata Rasul apa? Ba Indonesia bini sin kasih ibi dan sebagainya. Dan itulah yang ditulis dalam Rasul. Kalau sudah selesai, sekarang insya Allah kita akan bahas tentang mazaya Rasul Utsmani. Atau mazaya itu artinya kelebihan Rasul Utsmani apa? Teman-teman, di antara kelebihan Rasul Utsmani di antaranya adalah ad-dilalatu fil qira'atil mutanawwi'ati fil kalimatil wahidati bi qadri imkani. Apa artinya? Artinya adalah dalam penulisan mushaf Rasul Utsmani ini adalah bisa menunjukkan, dalam satu tulisan itu bisa menunjukkan berbagai qiraat. Gitu ya, seperti kemarin ya daun. Ditulis kemarin ya daun. Ternyata ada imam atau qiraat yang membaca yukhadi'un. Ada juga yang membaca ya daun, maka penulisannya kayak gitu. Tidak yukhad pakai alif ke atas ya, tapi langsung ya daun. Kenapa? Karena bisa yukhadi'un, bisa ditulisnya, dibacanya ya belum bisa. Jadi satu tulisan mushaf Utsmani seperti itu, kenapa demikian? Tidak imlai. Kenapa? Karena juga bisa dibaca berbagai qiraat, gitu ya. Nah, tapi kembali, karena bukan berarti tulisan seperti itu bisa dibaca seenaknya, bukan. Karena ada ilmunya, disebut ilmu qiraat, insyaallah. Kemudian apalagi yang kedua teman-teman, di antaranya juga adalah Rasul Utsmani ini punya sanad, bersambung sanadnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tata cara penulisannya. Di Rasul Utsmani ini ada sanadnya. Ya, ini keistimewaan Rasul Utsmani ketulisan Quran dengan menggunakan mushaf atau Rasul Utsmani. Ini ada kelebihan lain. Apa itu? Ada sanadnya bersambung pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah apa? Di antaranya banyak kelebihannya, tapi di antaranya terakhir adalah apa? Menunjukkan setiap penulisan terhadap makna.
Kenapa? Karena kan apa-apa yang dari Rasul berarti itu adalah dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang dari Rasul berarti dari Allah. Kalau memang ini, kalau ini cara penulisannya di Rasul, maka pasti berarti ini adalah dari Allah. Ada apanya? Ada mukjizatnya, ada sirnya, ada rahasianya, dan itulah yang akan kita bahas dalam kitab ini. Tadabbur al-Qur'ani bi rasmi mushafil Utsmani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.